6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau sekolah rakyat itu kendalanya kita tinggal pensertifikatan tanah, tapi semua dalam ini sudah selesai. Untuk angkutan lebaran ini Pelni siapkan sukseskan program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal Pelni tinggal 30%. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan sekolah rakyat terbangun tahun 2026 ini. PT Pelni Cabang Bau-Bau beri diskon tiket kapal sebesar 30%. Dengar inilah Warta Kepton selengkapnya, tepatnya Selasa tanggal 24 Februari 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau rapat percepatan program tahun 2026. Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama yang ditargetkan terbangun tahun ini. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kalau sekolah rakyat itu kendalanya kita tinggal pensertifikatan tanah, tapi semua dalam ini sudah selesai semua. Pemerintah Kota Bau-Bau dipimpin Wali Kota Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waode Hamsinabolu dan Sekda menggelar rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna mempercepat pelaksanaan program kerja tahun 2026. Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin pagi memusatkan pembahasan pada program nasional dan prioritas pembangunan daerah. Pembahasan utama program nasional difokuskan pada progres sekolah rakyat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim memastikan seluruh persiapan teknis telah berjalan dengan kendala tersisa pada proses sertifikasi lahan. Kalau sekolah rakyat itu kendalanya kita tinggal pensertifikatan tanah, tapi semua dalam ini sudah selesai semua. Kita rencanakan kalau seandainya itu nanti ada sekolah transisi, itu mungkin kita akan mencarikan tempat kemungkinan di rumah sakitnya. Sementara untuk program daerah, rapat menekankan percepatan tender sejumlah proyek strategis di tahun 2026 seperti penataan Pasar Wameo, kawasan Lakologou, Kota Mara, serta pengembangan tribun lapangan lembah hijau. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan segera masuk tahapan administrasi agar realisasi fisik tidak mengalami keterlambatan. Lembah hijau. Lembah hijau itu kalau tribunnya kita bermohon ke Pertamina, CSA Pertamina, tapi lintasan itu kita sendiri yang kelola. Itu segera. Wali Kota menegaskan seluruh OPD harus mempercepat proses perencanaan dan pengadaan sehingga visi pembangunan daerah dapat tercapai tepat waktu serta memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, PT Pelni Cabang Bau-Bau siap menyukseskan program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Program stimulus ekonomi dari pemerintah ini berupa pemberian diskon tiket kapal Pelni sebesar 30%. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Untuk angkutan lebaran ini Pelni siapkan sukseskan program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal Pelni tinggal 30%. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Bau-Bau siap menyukseskan program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Program stimulus ekonomi dari pemerintah ini berupa pemberian diskon tiket kapal Pelni sebesar 30%. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Jasman menjelaskan, diskon ini berlaku khusus kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang Pelni untuk keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026. Masyarakat sudah dapat membeli tiket diskon ini sejak Rabu 11 Februari 2026 lalu. Untuk angkutan lebaran ini Pelni siapkan sukseskan program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal Pelni tinggal 30%. Yang dimana dimulai dari tanggal keberangkatan tanggal 11 Maret sampai dengan 5 April 2026.
di mana Pelni memproyeksikan penumpang yang akan terangkut sekitar 445.000 penumpang akan manfaat program ini. Dan penjualan tiket ini sudah dibuka secara serentak di PT Pelni ya. Jasman menjelaskan bahwa pembelian dan pembayaran tiket dapat dilakukan diantaranya melalui aplikasi Pelni Mobile, loket cabang, berbagai gerai retail modern, hingga kanal perbankan dan mitra agen digital lainnya. Jasman menambahkan bersamaan dengan program diskon, Pelni juga resmi membuka pendaftaran mudik gratis bersama BUMN 2026. Mengusung tema Mudik Aman, Berbagi Harapan, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk pulang kampung tanpa dipungut biaya. Jasman menyebut tersedia kuota sebanyak 800 tiket gratis. Namun, hanya untuk rute dari Kalimantan menuju Pulau Jawa menggunakan 2 kapal penumpang. Rinciannya, KM Dorolonda melayani rute Balikpapan Surabaya untuk keberangkatan 14 Maret 2026 dengan kuota 400 tiket. Sementara itu, KM Kelimutu akan melayani rute Kumai Semarang pada 15 Maret 2026 dengan kapasitas yang sama, yakni 400 tiket. Pendaftaran mudik gratis ini akan terus dibuka hingga 28 Februari 2026 atau hingga kuota terpenuhi melalui kanal resmi yang telah ditentukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Polres Bau-Bau memperketat pengawasan keamanan di wilayah hukum Kota Bau-Bau pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini diawali dengan pelaksanaan apel siaga yang berlangsung di lapangan Wicaksana Lagawam pada Senin pagi, tepatnya tanggal 23 Februari 2026. Adapun Kapolres Bau-Bau AKBP Mayastika Hidayat memimpin langsung jalannya apel yang melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga perwakilan pelajar. Kehadiran lintas instansi ini bertujuan memastikan situasi Kaptidmas tetap kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dalam arahannya, Kapolres menekankan peningkatan intensitas patroli di titik-titik rawan seperti kawasan pemukiman dan juga pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian juga memberikan perhatian khusus pada antisipasi gangguan keamanan berupa tawuran, balap liar, hingga konvoi yang tidak tertib. Meski penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, Polres Bau-Bau tetap mengedepankan pendekatan persuasif, terutama kepada kalangan pemuda dan juga pelajar. Melalui sinergi bersama tokoh agama dan pihak sekolah, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat juga menjaga ketenangan maupun juga menjadikan momentum Ramadan untuk mempererat silaturahmi. Kita ke berita yang terakhir. Kepesertaan JKN tembus 99,9%, BPJS Kesehatan Bau-Bau apresiasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan Bau-Bau. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. BPJS Kesehatan Bau-Bau mengapresiasi upaya digitalisasi layanan kesehatan di Kota Bau-Bau yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau Sarman Palipadang mengungkapkan kesiapan fasilitas kesehatan di Bau-Bau dalam penyesuaian diri dengan standar digitalisasi nasional tergolong baik, bahkan beberapa capaian dinilai melampaui daerah lain dalam wilayah kerja yang sama. Menurutnya, digitalisasi merupakan pilar utama dalam transformasi layanan kesehatan, termasuk optimalisasi antrean online, pemanfaatan aplikasi mobile JKN, serta penggunaan fitur iCare. Meski demikian, BPJS Kesehatan Bau-Bau mencatat masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pemerataan pemanfaatan fitur iCare di seluruh fasilitas kesehatan, serta peningkatan literasi digital bagi tenaga kesehatan. Sarman juga menyebutkan, sejumlah rumah sakit di Bau-Bau telah mencapai kategori hijau dalam pemanfaatan mobile JKN. Ia berharap Kota Bau-Bau dapat mempertahankan momentum dan terus meningkatkan kualitas layanan digital agar pelayanan kesehatan semakin cepat, mudah, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN. Apresiasi kepada teman-teman yang ada di Kota Bau-Bau. Terlihat hasilnya tadi ya, meskipun kita di pulau, tapi masih ada yang kita kalahin di wilayah kerja kami. Dan luar biasa karena teman-teman kepala puskesmas pun juga
paham sebenarnya apa yang mereka kerjakan. Tadi saya ngobrol sama Pak Budi, katanya memang dia tungguin gitu. Artinya dia paham apa yang dikerjakan dan dia tahu apa sebenarnya target saya di digitalisasi ini. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Fredrik Tangkealo, menilai digitalisasi telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, digitalisasi membuat proses lebih cepat dan efisien. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan saya kira kita semua sadari bahwa dengan digitalisasi semua bisa lebih mudah. Kemudian juga masyarakat tentu bisa lebih diuntungkan, bisa lebih dimudahkan untuk memudahkan akses, memudahkan layanan baik dari segi waktu, segi. Dr. Fredrik menambahkan, pemerintah Kota Bau-Bau telah menyiapkan skema penjaminan bagi warga terdampak penonaktifan kepesertaan, termasuk melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat. Saat ini capaian kepesertaan JKN di Bau-Bau telah mencapai 99,99% dengan tingkat keaktifan sebesar 85,11%. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan sekolah rakyat terbangun tahun 2026 ini. PT Pelni Cabang Bau-Bau beri diskon tiket kapal sebesar 30%. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.